Selamat datang di YouTube channel Ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari mancanegara. Opu Daeng Risaju lahir di Palopo, Luwu, Sulawesi Selatan pada tahun 1880. Terlahir dengan nama Famajah. Ayahnya bernama Muhammad Abdullah Tubareseng dan ibunya bernama Opu Daeng Mawelu. Rupanya darah kebangsawanan diperolehnya dari ibunya, karena ibunya Opu Daeng Mawelu adalah keturunan langsung atau cicit Raja Bon ke-22 Latemasonge Matimuri Malimongeng, memerintah tahun 1749 sampai 75. Bagi masyarakat Luwu, gelar Opu adalah sebuah titulatur kebangsawanan yang diberikan kepada seseorang setelah menikah. Gelar Opu yang diberikan kepada seseorang yang secara struktur menduduki jabatan dalam birokrasi kerajaan. Sebagai seorang bangsawan, Opu Daeng Risaju memperoleh tempat tersendiri dalam masyarakat seperti halnya para bangsawan tinggi lainnya, yang sekalipun tidak menduduki jabatan dalam birokrasi kerajaan, tetapi titul lahir Opu yang disandangnya menjadikan dirinya menempati kedudukan yang terhormat di mata masyarakat. Dengan predikat itulah Opu Daeng Risaju dapat bergerak secara leluasa kemanapun dan dapat menemui semua orang dari lapisan masyarakat manapun. Opu Daeng Risaju, secara formal tidak pernah mengikuti pendidikan dalam arti sekolah, karena sejak kecil beliau hanya diajarkan pendidikan agama oleh pengasuhnya. Hari-harinya di masa kanak-kanak diisi dengan belajar mengaji Al-Quran hingga tamat 30 juz. Beliau juga belajar dan memperoleh pendidikan agama oleh pengasuhnya. Selama itu beliau juga belajar fikih, nahwu, saraf dan balagah dari beberapa orang guru agama dan ulama di Sabang Paru, Luwu. Pengetahuannya tentang nahwu, saraf dan balagah adalah pengetahuan dalam pengkajian ilmu-ilmu agama yang lebih tinggi. Dasar pendidikan yang diperolehnya memang tidak setinggi pengetahuan agama yang dimilikinya. Hal ini disebabkan karena pandangan masyarakat tradisional ketika itu tentang pendidikan yang hanya memberi kesempatan terbatas untuk anak perempuan dan dianggap cukup hingga ke tingkat kepandaian membaca dan menulis huruf Latin saja. Hal yang sama juga dialami oleh Opu Daeng Risaju yang kemampuan ilmu agama dimilikinya pun melampaui kepandaiannya dalam pengetahuan umum. Setelah beranjak dewasa, Opu Daeng Risaju dinikahkan dengan seorang ulama dari Bon yakni Haji Muhammad Daud, dan pada waktu itulah ia mendapatkan gelarnya yakni Opu Daeng Risaju, sesuai dengan tradisi masyarakat Luwu. Suami Opu Daeng Risaju, Haji Muhammad Daud, adalah seorang ulama yang pernah bermukim di Mekah. Ia adalah anak dari rekan dagang ayahnya. Haji Muhammad Daud kemudian diangkat menjadi imam Masjid Istana Kerajaan Luwu karena menikah dengan keluarga bangsawan dan memiliki pengetahuan yang luas tentang agama. Pada tahun 1905 Belanda melakukan ekspedisi terhadap seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan, tak terkecuali Kerajaan Luwu. Pada waktu itu Opu Daeng Risaju bersama suami kemudian meninggalkan Palopo dan menetap di Parepare. Di Parepare inilah Opu Daeng Risaju mulai aktif di organisasi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Pada tahun 1927 Opu Daeng Risaju mulai aktif di organisasi PSII cabang Parepare yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang politik untuk menentang kaum penjajah. Keaktifan Opu Daeng Risaju dalam organisasi PSII di Parepare memberikan pengalaman kepadanya. Opu Daeng Risaju tercatat dalam sejarah sebagai wanita pertama di Indonesia yang menjadi pucuk pimpinan partai politik yang berasaskan Islam yakni PSII. Sebagai seorang putri keturunan bangsawan, Opu Daeng Risaju dalam dirinya telah tertanam sikap dan jiwa patriotisme serta daya karismatik terhadap masyarakat. Opu Daeng Risaju dalam melakukan perjuangannya dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Luwu mendapatkan kendala, baik dari pihak Belanda maupun pihak keluarga. Hal itu tidak menyurutkan semangat perjuangan Opu Daeng Risaju untuk terus membangun PSII. Oleh sebab itu Belanda datang untuk menangkap Opu Daeng Risaju beserta pengikutnya. Setelah menjalani masa tahanan, dukungan pun datang dari berbagai utusan dan undangan yang memintanya untuk mendirikan ranting PSII di tanah Luwu seperti di Maili dan Patampanua.
Karena dianggap sebagai duri bagi pemerintahan kolonial Belanda di Tanah Luwu, pihak Belanda yang bekerja sama dengan Controller Afdeling Masamba menangkap Opu Daeng Risaju bersama kurang lebih 70 orang anggota PSII di Malangke dan dimasukkan ke dalam penjara Masamba dengan maksud untuk mengurangi aksi-aksi atau gerakan perlawanan terhadap Belanda serta menghadang perluasan PSII. Pada tanggal 9 Februari tahun 1942 Jepang melakukan pendaratan di Makassar, Sulawesi Selatan yang kemudian menyusul pula ke daerah-daerah sekitarnya termasuk Tanah Luwu. Dengan adanya pendudukan Jepang di Tanah Luwu membuat semakin berkobar semangat Opu Daeng Risaju untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan di daerahnya. Namun setelah Jepang menyerah kepada tentara sekutu, ternyata tentara NICA ikut memanfaatkan kedatangan tentara sekutu untuk kembali menguasai republik ini termasuk di Tanah Luwu, Sulawesi Selatan. Pada tahun 1956 Opu Daeng Risaju beserta pemuda republik melakukan serangan terhadap tentara NICA. Tentara NICA pun melakukan serangan balik terhadap pasukan Opu Daeng Risaju dan banyak anggota pemuda republik yang gugur. Beberapa bulan kemudian Opu Daeng Risaju kemudian tertangkap oleh tentara NICA di Lantoro dan dibawa menuju Watampone dengan cara berjalan kaki sepanjang kurang lebih 40 km. Opu Daeng Risaju lalu ditahan di penjara Bon selama 1 bulan tanpa diadili, kemudian dipindahkan ke penjara Sengkan, lalu dipindahkan lagi ke Bajo. Selama di penjara Opu Daeng Risaju mengalami berbagai penyiksaan termasuk untuk lari mengelilingi lapangan bola pada siang hari dengan letusan senapan di dekatnya. Bahkan, sebuah senapan diletuskan di samping telinganya persis. Hukuman tersebut membuat gendang telinga Opu Daeng Risaju pecah dan menjadi tuli seumur hidup. Pada tahun 1949, Opu Daeng Risaju pindah ke Parepare bersama putranya H. Abdul Qadir Daud dan setelah putranya meninggal dunia, Opu Daeng Risaju kembali ke Palopo kemudian beliau jatuh sakit dan menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 10 Februari tahun 1964 di Palopo pada usia 84 tahun. Beliau dimakamkan di Kompleks Makam Raja-Raja Laku di Palopo. Atas jasa dan perjuangannya Opu Daeng Risaju dianugerahi gelar pahlawan berdasarkan Kepres nomor 85-TK-2006 pada tanggal 3 November tahun 2006. Dan nama beliau kini diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Sulawesi Selatan. Kisah perjuangan Opu Daeng Risaju akan terus menjadi inspirasi bagi perempuan Sulawesi Selatan dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.